Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafsah Putranti, NPM 18542310113. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pendinginan terkait mata kuliah satuan operasi. Suhu memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas dari produk yang disimpan. Menurunkan suhu dapat memperlambat kecepatan reaksi yang menyebabkan kerusakan kualitas pangan selama penyimpanan. Saat ini, proses pendinginan dapat diperoleh dengan sistem refrigerasi. Pada proses refrigerasi, terjadi pindah panas dari ruang pendingin ke tempat di mana panas dapat dibuang. Pindah panas dapat dilakukan dengan menggunakan refrigeran di mana terjadi perubahan bentuk air dari fase cair ke fase uap. Mesin pendingin adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mendinginkan suatu ruangan dengan menggunakan fluida pendingin atau refrigeran, atau peralatan yang berfungsi untuk memindahkan kalor dari suatu media. Pendingin atau mesin refrigerasi sudah menjadi bagian yang penting dalam sektor perindustrian. Dalam masyarakat luas, mesin pendingin seperti cold storage, freezer, dan kulkas digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi suatu produk dalam keadaan yang baik, seperti pada keadaan semula. Seperti halnya dengan penjual makanan dan buah-buahan di toko dan di pasar tradisional maupun di pasar modern. Penggunaan mesin pendingin dimaksudkan agar proses pembusukan produk, makanan, dan buah berlangsung lebih panjang. Dengan demikian, dapat dihindari kerugian pada pihak penjual. Penggunaan dan pemilihan mesin pendingin yang sesuai akan membantu menjaga kesegaran makanan tersebut. Mutu dari bahan mempengaruhi dalam penyimpanan dingin. Suhu penyimpanan, perlakuan prapendinginan, sirkulasi udara, dan cara penumpukan bahan adalah beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Prinsip kerja mesin pendingin adalah jika motor penggerak berputar, maka akan memutar kompresor. Dengan berputarnya kompresor, suhu refrigeran maupun tekanannya akan naik. Hal ini disebabkan karena adanya proses kompresi, di mana molekul-molekul dari refrigeran bergerak lebih cepat. Gas dari refrigeran akan mengalir pada pipa-pipa kondensor menuju ke komponen mesin pendingin lainnya. Pada bagian kondensor, diusahakan adanya media pendinginan yang baik, sebab dengan adanya pendinginan yang baik pada bagian kondensor akan membantu memperlancar terjadinya proses kondensasi. Temperatur gas refrigeran akan turun sampai keseimbangan dicapai. Setelah terjadi keseimbangan proses kondensasi atau pengembunan, gas refrigeran mengalir menelusuri saluran cairan tekanan tinggi menuju refrigeran kontrol setelah melewati dryer strainer atau saringan. Berikut adalah gambar siklus kompresi uap standar dalam tekanan dan entalpi. Sistem pendingin merupakan suatu sistem di mana terjadi proses daur kompresi uap standar. Proses 1 kedua adalah kompresi. Kompresi isentropik di sepanjang garis entropik konstan mulai dari uap jenuh hingga tekanan pengembunan. Proses 2 ketiga adalah kondensasi. Merupakan penurunan panas lanjut dan pengembunan dengan tekanan tetap yang merupakan garis lurus mendatar pada diagram tekanan entalpi. Proses 3 keempat adalah ekspansi. Refrigeran dalam wujud cair jenuh mengalir melalui alat ekspansi. Refrigeran mengalami proses ekspansi pada entalpi konstan terjadi pada katup ekspansi. Selanjutnya, refrigerasi keluar dari katup ekspansi berwujud campuran uap cair pada tekanan dan temperatur sama rendah. Proses 3-4 berlangsung pada entalpi konstan. Proses 4 ke 1 adalah penguapan. Proses pemasukan kalor secara isobarik pada evaporator yang menyebabkan refrigeran menguap menjadi uap jenuh. Komponen mesin pendingin.
Mesin pendingin terdiri dari beberapa komponen dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses refrigerasi. Yang pertama ada kompresor. Kompresor adalah unit pendingin yang berfungsi untuk mensirkulasi refrigeran yang mengalir dalam unit mesin pendingin. Yang kedua ada kondensor. Kondensor mempunyai fungsi melepaskan panas yang diserap refrigeran di evaporator dan panas yang terjadi selama proses kompresi. Yang ketiga ada katup ekspansi. Katup ekspansi terbagi menjadi dua. Yang pertama, katup ekspansi otomatik. Katup ekspansi otomatik digunakan untuk mengatur jumlah refrigeran yang masuk pada evaporator dalam batas yang sama dengan kapasitas isap kompresor. Yang kedua, ada katup ekspansi termostatik. Katup ekspansi termostatik merupakan alat pengatur refrigeran yang paling banyak dipakai untuk sistem pendinginan. Katup ekspansi tersebut dapat mengatur jumlah refrigeran yang mengalir dalam evaporator sesuai dengan beban evaporator yang maksimum pada setiap keadaan beban evaporator yang berubah-ubah. Yang terakhir, keempat, ada evaporator. Evaporator adalah penukar kalor yang memegang peranan yang paling penting di dalam siklus pendinginan, yaitu mendinginkan media sekitarnya. Evaporator berfungsi untuk mendinginkan udara ruangan atau cairan. Mekanisme sistem refrigerasi. Selama refrigeran mengalir melalui komponen-komponen sistem ini, terjadi perubahan fase dari liquid ke gas dan kembali lagi ke liquid. Aliran dari refrigeran dapat diperiksa dengan menelusuri jejak alur refrigeran. Pada lokasi D, sebelum masuk ke katup ekspansi, refrigeran berada dalam keadaan cair jenuh. Refrigeran berada di bawah suhu kondensasinya. Katup ekspansi memisahkan bagian tekanan tinggi dengan bagian tekanan rendah. Setelah melewati katup ekspansi, refrigeran akan mengalami penurunan tekanan diikuti dengan penurunan suhu. Karena turunnya tekanan, beberapa refrigeran yang berbentuk cair akan berubah bentuk menjadi gas. Campuran gas dan liquid yang meninggalkan katup ekspansi disebut flash gas. Campuran gas dan liquid kemudian akan masuk ke koil evaporator pada lokasi E. Pada evaporator, refrigeran akan sepenuhnya menguap menjadi gas dengan menerima panas dari media di sekitar koil evaporator. Uap jenuh berubah menjadi lewat jenuh dengan menerima panas tambahan dari lingkungan sekitarnya. Uap jenuh ataupun superheat vapor masuk ke kompresor, di mana refrigeran dikompres sehingga memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi ini harus berada di bawah tekanan kritikal refrigeran, namun cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya kondensasi dari refrigeran. Hal ini akan memungkinkan refrigeran untuk mengkondensasi pada suhu yang lebih tinggi daripada biasanya seperti pada udara pada keadaan umum. Pada kompresor, ketika tekanan meningkat, refrigeran menjadi superheat dan suhu juga meningkat. Uap superheat kemudian dibawa menuju kondensor dengan memakai kondensor pendingin udara ataupun pendingin air. Kondensor melepaskan panas ke media sekitar. Refrigeran terkondensasi kembali menjadi liquid di kondensor. Setelah semua refrigeran berubah menjadi liquid, refrigeran dapat berkurang suhunya di bawah suhu kondensasinya, karena adanya pelepasan panas lanjutan kepada media di sekitarnya. Refrigeran cair jenuh kemudian memasuki katup ekspansi dan sirkulasi ini terus berlanjut. Refrigeran adalah suatu media atau fluida perambat panas yang menyerap panas dengan cara menguap pada temperatur dan tekanan rendah serta melepaskan panas dengan jalan mengembunkan pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan refrigeran, yang pertama ada panas laten penguapan, tekanan, suhu pembekuan, suhu kritikal, sifat racun, kemudahan terbakar, tingkat kekorosifan, kestabilan kimia, pendeteksian kebocoran, dan biaya. Penyimpanan bahan pangan dengan pendinginan. Prinsip dasar penyimpanan pada suhu rendah, yang pertama menghambat pertumbuhan mikroba, yang kedua menghambat reaksi-reaksi enzimatis, kimiawi, dan biokimiawi. Penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan makanan, antara lain kerusakan fisiologis, kerusakan enzimatis, maupun kerusakan
mikrobiologis. Pendinginan atau refrigerasi ialah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di atas titik beku bahan. Bakteri dan proses biokimia akan terhambat. Pendinginan biasanya akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu tergantung kepada jenis bahan pangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendinginan. Yang pertama ada perlakuan pendahuluan yang tepat. Misalnya dengan cara pembersihan atau pencucian dan juga balancing. Yang kedua ada kelembapan. Umumnya RH dalam pendinginan sekitar 80-95%. Yang ketiga ada aliran udara yang optimum. Distribusi udara yang baik menghasilkan suhu yang merata di seluruh tempat pendinginan, sehingga dapat mencegah pengumpulan uap air setempat. Berikut adalah studi kasus tentang pengaruh suhu penyimpanan terhadap pertumbuhan bakteri dan fungi pada ikan bandeng. Proses pembusukan lebih cepat pada suhu tinggi sehingga proses pembusukan dapat dihambat dengan suhu rendah. Proses pengawetan ikan dengan cara pendinginan dapat mempertahankan masa kesegaran ikan selama 12-18 hari. Tergantung jenis ikan, cara penanganan, tingkat kesegaran ikan yang akan diinginkan, dan suhu yang digunakan. Pendinginan ikan dilakukan untuk mengatasi pembusukan ikan, baik selama penangkapan, pengangkutan, maupun penyimpanan sementara sebelum diolah menjadi produk lain. Pengawetan atau pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan untuk mengatasi masalah pembusukan ikan diperlukan media pendingin untuk mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu tertentu. Ikan yang terkontaminasi mikroorganisme akan mengalami proses pembusukan, ditandai adanya aktivitas enzimatik dari bakteri atau fungi yang merombak komponen daging ikan sehingga terbentuk senyawa yang aromanya menyengat. Aroma tersebut merupakan gabungan dari sejumlah senyawa hasil pembusukan. Teknik penyimpanan pada suhu rendah dapat memperlambat kecepatan reaksi metabolisme, sehingga dengan penurunan suhu 8 derajat Celcius, kecepatan reaksinya akan berkurang setengahnya dan memperlambat keaktifan respirasi sehingga pertumbuhan bakteri, jamur, dan kebusukan akan dihambat. Penggunaan suhu rendah dan pengawetan pangan tidak dapat membunuh mikroorganisme penyebab kebusukan. Dengan demikian, jika bahan pangan dikeluarkan dari penyimpanan suhu rendah dan dibiarkan mencair kembali, pertumbuhan mikroorganisme pembusuk akan berjalan cepat. Dapat disimpulkan bahwa suhu dan waktu penyimpanan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri dan fungi pada ikan bandeng. Suhu dingin 10 derajat Celcius penyimpanan selama 24 jam dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan fungi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang pendinginan. Jumlah panas yang dipindahkan menggunakan rumus Qp sama dengan M kali Cp kali delta T, di mana Qp merupakan beban produk, M massa produk, Cp kalor jenis produk, dan delta T perubahan suhu. Cp yang digunakan adalah 0,837 ditambah 0,034. Misal diketahui massa 1 kg. Suhu awal 28 derajat Celcius dan suhu airnya 10 derajat Celcius. Cp yang digunakan seperti pada penjelasan sebelumnya. Menggunakan rumus yang tadi, maka diperoleh hasil 15,678 kJ. Sekian penjelasan materi tentang pendinginan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.